Materi yang ingin saya sampaikan hari ini adalah tentang pengutipan ya dan referensial. Banyak teman-teman yang mengeluhkan kemarin, Mas ini teknik referensial, teknik pengutipan yang baik dan benar tuh seperti apa sih? Memang saya akuin untuk referensial ini bukanlah hal yang gampang ya kalau dari nol ya, bingung ya. Saya juga dulu mungkin baru bisanya juga semester 5-an gitu. Tapi ada baiknya nggak salah juga teman-teman belajar dari awal ya. Ya ini sebagai contoh, ini kan saya sebagai bahan penulisan ya untuk referensial. Ini juga saya sudah nyari beberapa, oh ini tugas teman-teman ya nggak salah. Nah, nyari beberapa referensi yang bisa membantu saya dalam mengerjakan tulisan ini ya. Sebentar, kayaknya ada satu lagi yang harusnya saya tambahkan. Aduh, ini tetap kelihatan semua ya ininya. Bukan mana ya? Ada. Nah, ini aja. Oke ya. Nah, tulisan saya insya Allah tentang musik dan komunikasi. Ya, mungkin ngambil tema yang mirip dengan tugas yang kemarin saya berikan ke teman-teman tentang hobi dan komunikasi ya. Nah, ini saya ngambil beberapa buku, ada buku referensi, buku ilmu ya. Ini teman-teman mungkin di pengantar ilmu komunikasi atau mungkin semester depan teori komunikasi akan ngambil materi ini. Maksudnya buku ini akan dibaca ya harusnya ya. Ada juga buku Bunga Rampai ya. Kalau teman-teman kemarin baca buku Bunga Rampai, ini ada tulisan buku yang isinya beberapa penulis ya. Chapter 1 ini Lily Khan yang nulis ya, chapter 2 Caroline Ardrey ya. Terus dan lain-lain ya. Ini ada cukup banyak, saya mau ngambil tentang ini poetic analysis of the anti-war song ya. Ya, ini cuma buat referensi aja. Jadi ini akan berbeda pengutipan dalam buku Bunga Rampai ini atau buku chapter ini, buku editan ini. Jadi kalau editan itu, kalau buku Bunga Rampai itu ada editornya ya, editornya maksudnya ini 3 orang ini yang mengumpulkan bukunya, yang mengumpulkan jadi satu. Ini nah si Rita ya, Rita Lisa Valiharvi ya. Ini dia membuat sebuah buku, dia ngajak teman-temannya mungkin yang dia kenal. Dia kita bikin buku multilingual metal musik ya misalkan. Nah ini akhirnya penulisnya ini aja ya, banyak ya. Nih mereka ngisi, nanti dia yang apa ngatur. Biasanya editor tuh yang ngatur, oh ini chapter 1 ini, chapter 2 ini, chapter 3 ini, atau mungkin bisa juga dia mengontrol tulisan. Kadang kan setiap penulis ini kan tulisannya beda-beda ya. Nah itu si editornya itu dia mengatur, oh ini tulisannya jangan sampai kayak gini, ini sebaiknya arahnya agak ke sini gitu. Biasanya kayak gini mirip dengan jurnal, ini adalah hasil penelitian biasanya seperti itu. Terus ada juga jurnal ya, ini jurnal ilmiah, nanti teman-teman juga kurang lebih seperti ini ya bikin tugasnya nanti ya. Ini saya ambil aja misalkan. Terus ini juga jurnal bulletin ya, jurnal ini. Terus ini juga bukan, ini tulisan untuk tesis ya, tulisan tesis ya. Nah ini saya coba juga ngambil sebagai referensi juga, tadi saya ambil Jokowi. Nah ini, nah ini juga saya ngambil dari berita. Nah ini insya Allah saya nyoba ini, nanti kalau ada yang kurang silakan teman-teman tanya ya.
Nah, misalkan saya cerita ini paragraf pertama. Kehidupan saya pertama gitu, yang ke paragraf kalimat pertama. Saya mencintai, bukan saya, musik sudah sekitar misalkan 20 iya 20 tahun ya. 20 tahun sedari duduk di bangku SD misalkan ya. Ini hanya misalkan saja. Apa? Bila mengutip apa yang dikatakan oleh Nietzsche, Nietzsche ada benarnya. Without musik ya, ini bisa tak copy aja. Without musik, life would be mistaken. Nah, kalau kayak gini, ini kan seperti kutipan atau ucapan yang sudah terkenal ya. Misalkan ini udah terkenal dan ini udah tidak ada di buku, cuman kayak apa ya? Quotes orang terkenal. Nggak perlu kita bikin referensialnya ya, karena kita hanya mengutip yang ada yang sudah umum lah, ibaratnya apa ya, time is money gitu kan, kita nggak perlu ini lagi ya. Tapi ini biasanya ada yang ini nggak apa-apa gini aja. Life would be mistaken. Musik-musik yang saya dengar membukakan pikiran saya. Realita yang tidak saya alami. Saya mengenalnya di musik. Musik juga memberikan jalan bagi saya untuk memperluas relasi dengan komunitas dan subkultur gitulah, subkultur yang ada seperti misalkan punk, terus apalagi metal yang kan gitu ya, misalkan kelas jazz dan lain-lain. Komunitas dan subkultur musik ini menemani saya kehidupan misalkan misalkan seperti ini. Nah, ini saya nggak mengambil referensial dan ini sah-sah aja ya. Makanya kemarin kalau di tugas awal atau tugas kemarin teman-teman ingin hobi ya, ini kan kayak gini kan nggak perlu ada referensinya. Jadi sah-sah aja gitu. Kalau nggak ada referensinya nggak apa-apa karena ini sedikit cerita gitu. Nah, ini baru saya misalkan paragraf selanjutnya. Salah satu kekuatan misalkan ya, kekuatan dari musik adalah liriknya. Nah, ini misalkan tadi kan
Saya hidup dengan musik 20 tahun misalkan dengan musik. Nah, ini ceritanya tentang kehidupan saya dengan musik ya, gimana saya gini 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 gini. Nah, paragraf kedua nih saya salah satu kekuatan adalah lirik-liriknya. Jadi saya ingin menceritakan dalam satu paragraf tuh lirik-liriknya ini siapa aja gitu. Lirik-lirik apa aja. Lupa lagi tadi. Yang juga gitu. Tema dari lirik musik ini beragam ya, tentang perang, tentang ya, tentang perang, kritik pemerintahan dan lain-lain, atau ya dan lain-lain dan lainnya. Seperti contohnya dan apa ya, rumah kaca yang punya bertemakan kritik sosial dan pemerintahan. Salah satu misalkan satu lirik lagunya adalah apa sih lirik-liriknya? Rumah kaca cucu, lupa. Nah, misalkan ya, saya mau ngutip lirik lagu nih, adalah nggak usah langsung ngutip liriknya. Biasanya kalau teman-teman misalnya mau ngutip lagunya liriknya gini ya. Nah, misalkan untuk anak dan cucu kita nih mau ngutip, itu kutipannya perlu di tanda kutip gini ya. Aduh. Nah, biasanya kalau ini KWP sudah keluar kayak gini nih. Nah, ini kalau mau ngutip yang langsung ya, tapi kan saya karena nggak ada yang representatif, menurut saya nggak ada yang representatif, ya udah saya langsung aja, saya nggak pakai kutipan secara langsung maksudnya. Sebenarnya adalah tentang kritik mereka terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini. Concern, perhatian saya, perhatian ini menjadi fokus mereka dan pertanyaan tentang apakah kerusakan lingkungan inikah yang akan kita wariskan pada anak dan cucu kita gitu. Nah, ini kan kayak gini ya. Nah, perhatian, nah ini fokus anak dan cucu kita gitu untuk masa depan. Ada masa depan ya.
Nah, ini saya mengutip dari Kelagu. Nah, kalau teman-teman ingin fokus lagi, ini bisa diganti dengan salah satu lirik dalam lagu. Nah, lagu. Nah, ini kalau mau ini judulnya apa ya? Oh, efek rumah kaca. Nah, kalau kalau lagu berjudul efek rumah kaca. Rumah kaca dari album efek rumah kaca juga. Rumah kaca. Nah, ini jadi kalau teman-teman membedakan antara artis, lirik, lagu dan album itu seperti ini. Jadi nama bandnya efek rumah kaca nih, tidak ada kutipan, tidak ada tanda kutip, tidak ada garis miring italik ya. Nah, kalau judul lagu itu perlu di tanda kutip ya. Tanda kutip ini judul lagu. Nah, kalau album itu di garis miring, di italik ya, di huruf miring. Nah, ini saya ilmunya juga dulu sempat jadi reviewer musik ya. Jadi ini cara untuk mengutip di musik ya. Bisa juga kalau di film itu langsung aja di ini garis miring ya, misalkan Fast and Furious ya, Furious 6 gitu. Nah, itu di italic aja. Ini itu musik di ini. Jadi misalkan eh, film dari Universal. Nah, kalau Universal ini kan perusahaan ya, perusahaan nggak perlu di tanda kutip atau di italic ya, langsung aja tapi huruf-huruf awalnya kapital yang berjudul gitu, menceritakan tentang gitu, menceritakan bla gitu ya. Ini contohnya seperti itu. Nah, terus band lain yang mengangkat tentang masa depan anak kita. Nah, band lain yang adalah ini Stretch Picture ya, misalkan ya. Picture ya, contohnya dalam lagu futuristis ya. Nah, ini if you tolerate this, then you should with the next, misalkan dalam lagu if you tolerate this, your children will be next. Nah, ini juga teman-teman jadi perhatian nih teman-teman. Jadi kalau mau koma atau titik setelah tanda petik, ini nulisnya gini ya. Jadi komanya di dalam tanda petik. Jadi bukan gini baru tulis lagi, tapi gini. Nah, memberikan pesan
rasisme yang mengancam. Ini juga bisa kalau mau ditambahin. Dalam lagu ini, pada album ini juga nggak masalah. Ini kayak saya gini aja, mengancam anak ini mengancam perilaku. Seperti ini ya, ini contohnya. Beberapa musik lainnya memberikan pesan kuat untuk masa depan. Misalkan seperti ini contohnya. Ini saya nggak ngutip yang lain, saya ngutipnya lagu ya. Contohnya ini bisa diterapkan ke seni-seni yang lain. Misalkan apa lukisan, terus apa yang lainnya lah. Jadi bentuk karya seni, film juga gitu. Semuanya masuk karya seni. Nah, nanti coba saya pengen kayak pengen memberikan pesan bahwa lirik juga membawa pengaruh yang kuat. Nah, ini coba saya cari gitu loh. Nah, misalkan ini saya nemu jurnal tentang mengatakan tentang apa lirik memberikan influence yang signifikan misalkan ya. Mas, boleh izin bertanya? Silakan. Kan dulu diajarin kalau bahasa Inggris itu tulisannya harus di italik. Apakah yang Mas kutip itu perlu di italik atau tidak? Nah, jadi jadi Makasih, Mas. kalau lirik lagu kita menganggapnya itu adalah sebuah karya. Jadi kalau ini kan lirik lagu ya, lirik lagu apa judul lagu ya, judul lagu, judul film, judul apa itu nggak perlu di italik ya. Tapi kalau misalkan saya nulisnya tentang misalnya ini tapi bukan judul lagu ya, itu pakai italik ya. Pakai italik. Jadi misalkan apa ya? Misalkan ini istilahnya adalah prososial ya. Apa prososial lah, apa gitu. Misalkan ya contohnya. Nah, ini karena ya katakanlah ini bahasa sosial ya, misalkan. Ini harus di italik. Tapi ini pengecualian karena ini adalah lirik lagu, judul lagu ya. Ini adalah judul lagu gitu. Tapi kalau di lain misalkan katakanlah atau misalkan ini brand brand awareness ya, misalkan brand awareness. Nah, ini kan saya misalkan nulis ada brand awareness-nya, itu butuh di italic karena pakai menggunakan istilah berbahasa Inggris. Tapi kalau ini pengecualian karena ini adalah judul lagu. Jadi mau judulnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa luar, bahasa Arab ya, gini nggak di italic ya. Tapi kalau teman-teman nulis pakai ada frase yang bahasa Inggris gitu loh, itu pakainya italic ya. Nah, kenapa kita pakai ini? Jadi kalau teman-teman kalau bisa tanpa pakai bahasa Inggris itu sebaiknya pakai bahasa Indonesia aja. Jadi kalau misalkan brand awareness gitu loh, awareness itu kesadaran brand gitu, kesadaran brand. Nah ini nggak apa-apa, kesadaran merek ya, itu nggak apa-apa. Tapi kadang kesadaran merek itu orang nggak banyak yang ngeh karena istilahnya lebih banyak makanya brand awareness karena awareness dan kesadaran itu kayaknya adalah hal yang mungkin secara istilah dalam keilmuan markom atau strategi branding itu nggak dikenal dengan baik ya. Nah, ya udah saya pakai brand awareness. Nah, untuk memakai istilah brand awareness ini dalam bahasa Inggris ini kita pakai italic ya. Jadi harus italic gitu. Zita. Makasih, Mas. Maaf memotong ya, Mas. Nggak apa-apa, dipotong aja saya.
Nah, bila mengutip dari misalkan ini saya ngutip ini nih dari Ransom ya. Ransom. Nah, tahun 2015 lirik lagu dalam musik memiliki yang besar dalam pembentukan karakter misalkan. Ini saya ini ya, asal aja ya, saya nggak tahu nih isinya apa sebelum saya baca juga. Ya, kalau teman-teman mau lihat kayak gitu, biasanya dilihat ininya, lihat conclusionnya ya. Biasanya ada yang nih, we are beginning the language positive. Nah, ini discuss ya. Jadi teman-teman kalau lihat baca jurnal itu biasanya dilihat apa abstraknya sama conclusionnya, bener nggak sih ini? The relation between lyrics and positive psychology has potential menurut impact, misalkan contohnya berarti kan ini mempunyai impact yang besar pada psikologi ya, psikologi yang positif. Tapi ini saya asal aja, saya katakanlah si Ransom ini angkatnya membentukkan karakter gitu loh. Nah, ini gimana cara ininya? Nah, biasanya ada di bawah ya. Di bawah itu ada yang namanya daftar pustaka misalkan. Nah, kalau yang di dalam ini namanya catatan perut ya. Ada juga yang bentuknya kayak gini, atau ininya nggak disebutkan gitu loh. Langsung aja lirik lagu memiliki ini apa? Memiliki influence yang besar. Nah, influence yang bahasa Inggris nih. Nah, ini wajib di italic gitu loh. Atau enggak kalau nggak mau pakai bahasa Inggris ya udah diganti ini di italic kalau pakai bahasa ini ya asing ya. Diganti aja pengaruh. Nah, udah selesai, nggak perlu pakai bahasa Inggris. Nah, ini dalam Ransom 2015 ya, nggak tahu. 2015-nya gini. Lalu gimana cara pengutipannya? Pengutipan dari daftar pustakanya, referensialnya. Nah, kalau referensial, ini biasanya jadi teknik referensial itu ada banyak ya. Ada yang dari APA, ada yang dari Harvard School, Chicago School. Nah, itu macam-macam ya. Kalau teman-teman mau apply tulisan biasanya ya tergantung dari jurnal ya, tergantung dari penerbitnya ya. Tapi yang mostly dipakai itu API style ya. Jadi saya akan pakai pengutipan dengan cara API style di sini. Nah, ini sebenarnya udah ada nih. Tapi ini bukan API style. Nah, misalkan ransom PF. Ini kalau mau dilengkapi nggak apa-apa, nggak perlu yang nggak apa-apa. 2015. Nah, ini titik. Message in the music you were influence well being. Nah, ini untuk pengutipan skripsi, tesis, disertasi, terus apa ya yang biasanya digunakan kayak untuk sebagai syarat kelulusan. Nah, ini adalah syarat kelulusan kalau nggak salah tesis sama master applied ya. Ditulis tesis. Nah, biasanya kita lihat University of Pennsylvania ya. City of Pennsylvania.
Nah, ini caranya untuk pengutipan tesis ya, tesis, skripsi, disertasi. Jadi teman-teman harus lihat ini adalah karya tesis, skripsi. Nah, ini biasanya degree of master. Degree of master itu kan S2 ya, jadi tesis. Nah, kalau degree of bachelor ya itu S1. Kalau di Indonesia skripsi ya S1, S2. Kalau S3 itu dissertation ya. Nah, gitu. Ini cara pengutipan untuk di tesis gitu loh. Nah, salah satu misalkan salah satu hmm, aspek yang banyak berkembang adalah tema yang banyak berkembang dalam lirik lagu. Wacana anti-war itu anti-war atau misalkan katakanlah sama ya atau pro-sosial ya, misalkan dari pro-sosial nggak sampai besar. Pro-sosial. Nah, ini pakai italic ya. Nah, ini teman-teman bisa nambahkan referensi di sini. Misalkan tadi saya baca prososial itu dari mana? Oh, dari Tobias Breitmeyer. Ini adalah sebuah jurnal ya. Atau buletin saya nggak tahu. Ini kayaknya buletin, jadi majalah ilmiah ya. Kalau teman-teman kemarin sempat baca, ini adalah majalah ilmiah. Nah, ini boleh dikutip nih. Misalkan tadi Breitmeyer ya, tahun 2009. Terus tadi juga saya dapat yang anti-war itu di mana tadi? Ini ya misalkan ya. Nah, saya kutip ya, siapa tadi namanya? Sawit. Ini tahun berapa ya? 2021 ini buku baru ya. Nah, satunya Sawit 2021. Nah, ini teman-teman nanti harus diurutkan sesuai tahun ya. Biasanya sesuai tahun. Jadi bukan sesuai abjad, tapi sesuai tahun. Kadang ada misalkan Hewitt tahunnya ada banyak, jadi nggak cuman tahun 2021 aja, tapi ada yang lain. Jadi sebaiknya boleh deh kalau mau abjad boleh nggak apa. Abjad kalau berarti H I J F G H, berarti udah bener nih. Jadi G dulu berarti H ya. Saya lupa yang kalau nggak salah ada juga yang pakai tahunnya dulu ya. Tapi itu terserah. Ini ada yang terserah ya. Jadi sesuai dengan karakter penulisnya juga, sesuai juga dengan jurnalnya atau penerbitnya ya. Nah, ini saya coba ngutip ya, tadi Grete Meyer ya. Nah, kalau ini yang baru, ini juga abjad ya.
Nah, di sini ya. Kita Meyer T ya, Tobias. Kalau mau ditulis Tobiasnya juga nggak apa-apa, tahun 2009. Terus, nah kalau bentuknya jurnal atau seperti ini, tabloid ilmiah gini, itu tidak di italic ya. Nah, gini ya. Tidak di italic ya, judulnya ya, judul jurnalnya atau judul artikelnya tidak di italic, tapi nanti teman-teman yang italicnya adalah majalahnya. Ini, nah ini pers. Nah, gini ya. Nah, ini di garis miring nih. Di garis miring di italic nih. Nah, kalau jurnal biasanya ada terbitan volume dan ininya itu juga dicatat ya. Nah, tanggalnya 9 ya. Kalau ini berarti boleh langsung diginiin, nggak apa-apa. 2009. Jangan lupa page-nya. Ini page 1 sampai, saya nggak tahu biasanya kalau tabloid atau majalah kan ada beberapa halaman itu. Nah, ini kita mungkin 1 sampai 12 page atau mungkin halaman juga boleh. 1 sampai 12. Nah, biasanya kalau ada DOI-nya, DOI itu link-nya ya. Itu bisa pakai ini juga, dicantumkan DOI. Jadi teman-teman klik aja ini di online pasti keluar sini. Copy misalkan ya. Nih, jadi keluar ya dia. Itu adalah fungsi dari DOI. Jadi setiap jurnal artikel tuh biasanya ada DOI-nya. Jadi kita cantumkan di sini. Gitu. Ini yang untuk apa? Buletin ilmiah atau jurnal juga bisa bentuknya seperti ini. Nah, yang satunya adalah Hewitt ya. Nah, saya coba yang Hewitt. Nah, penulisnya adalah misalkan ya, Hewitt ini kan ya, dalam kurun 2021. Nah, kita tuliskan judulnya. Aduh. Nah, ini judulnya. Tidak di italic. Bisa ditulis dalam, nah baru editornya nih. Waduh, ini tulisnya gimana ya? Jarafi ini aja. Jarafi R terus book di Iola langsung baru judul bukunya. Nah, judul bukunya ini yang kita italic. Manual metal musik perspektif on heavy metal lyrics. Nah, ini teman-teman mau, kalau yang mau nyatet misalkan ini apa urutannya apa, silakan cari di internet ada. Cuman saya ini langsung praktiknya gimana ya. Kalau teman-teman menulisnya secara
manual. Nanti saya akan berikan juga caranya motif secara otomatis ya. Semoga sempat sih ini. Saya nggak tahu nih sampai jam berapa. Sampai jam 9 kalau bisa udah selesai. Nah, baru kita publishernya atau kotanya dulu. Nah, ini misalnya Bingley ya. Bingley ya. Bingley Emerald Publishing ya. Jadi ini kota. Ini katanya coba aja London ya, London ya. London Emerald Publishing gitu. Nah, kalau ada ISBN-nya silakan boleh dicantumkan ISBN-nya juga nggak apa-apa. Tapi saya malas nulisnya nggak bisa di copy paste. Nah, kalau ini nggak apa-apa kayak gini juga udah cukup ya. Nah, ini cara pengutipan untuk di buku Bunga Rampai ya. Jadi yang ada beberapa penulis dalamnya. Teman-teman harus lihat juga dalam buku itu ada beberapa penulis apa enggak gitu. Kalau nggak ada penulisnya misalkan ini ya, M. Griffin ya. Nah, ini dilihat, ini ada ini enggak penulisnya enggak? Oh, ini ada penulisnya juga misalkan. Ya, tetap ditulis gitu. Oh, ini enggak, ini off connectable. Jadi dia si Griffin ini dia menjelaskan teori ini yang dikemukakan oleh ini. Jadi dia bukan minta si orang ini untuk menulisnya. Jadi coba kita lihat contohnya. Nah, misalkan ini dia kan nulis ini bukan teorinya. Jadi ini tulisannya dia semua, tapi dia ngambil beberapa teori. Misalkan ini teori apa, seven tradition. Jadi ini harus dilihat ya. Jadi bukan by tapi of. Nah, ini of ya. Jadi kalau of itu dia mengangkat teori symbolic interaction dari George Herbert Mead, tapi yang menulis dia. Jadi ini bukan Bunga Rampai ya, tapi ini tulisan buku dia sendiri. Nah, saya lanjutin dulu ya. Nah, ini teman-teman kayak gini misalkan, teman-teman bisa jelasin loh wacana anti-war itu apa kalau teman-teman mau bikin yang panjang ya. Anti-war adalah anti-war atau sosial adalah misalkan apa pengertiannya saya juga nggak paham. Nah, biasanya teman-teman cari di sini ada sosial. Sosial. Nah, teman-teman bisa nyari saya temuan definisinya apa. Prososial, misalkan prososial adalah misalkan ya sebuah tindakan si positif masyarakat. Ini saya ngarang aja ya. Contohnya ngarangnya katakanlah saya tuh ngutip gitu dari jurnal gitu misalkan saya ngambil langsung dari jurnal. Nah, ini kalau tulisannya sama persis kayak di internet ya. Teman-teman misalnya ada ngutip di internet, oh ini saya kutip aja nih. Oh ternyata ada yang sifatnya definitif nih, definisi itu. Definisi misalnya di sini definisi prososial adalah gini. Oh yaudah dikutip aja, copy paste ke tulisan teman-teman. Nah, copy paste-nya itu teman-teman harus pakai tanda kutip. Nah, tanda kutip seperti ini. Kalau sama dengan yang ada di referensi atau sumbernya. Ini kan saya misalkan tadi saya ngambil ini dari jurnal sama-sama persis gitu ya. Yang sama persis plug. Nah, kalau sama persis plug itu pakai tanda kutip ya. Tapi kalau misalnya teman-teman parafrase gitu misalnya sosial dibentuk melalui komunikasi misalkan yang asal komunikasi yang disampaikan
ke masyarakat dengan tujuan menumbuhkan aksi positif. Nah, ini kan saya parafrase nih. Itu beda ya. Jadi ya, gini ya. Nah, ini kalau teman-teman ngambil definisi ini kan bisa aja nih. Nggak saya ini jelasin secara definitif, saya langsung ini prosesnya dibentuk ini kan sifatnya juga definitif tapi saya parafrase. Nah, ini bisa juga kayak gini, nggak perlu di tanda kutip. Tapi kalau teman-teman ngambil definisi yang langsung itu pakai tanda kutip seperti ini. Jadi ini tujuan kalimat ini dan kalimat ini tuh sama. Ini juga kayak gini. Kalau tidak mengenal, kalau saya ingin melakukan pengutipan, misalkan ya, gini. Tadi saya ngambil di Hewitt ya, kalau misalkan contoh ya. Satu. Nah, kalau yang tanda kutip gini itu teman-teman lampirkan ininya, halamannya. Oh, ini tadi halaman di halaman 12 misalkan. Nah, itu jadi itu tidak menandakan teman-teman plagiasi ya, karena ini kutipannya sudah dijelaskan di halaman ini, di buku ini gitu. Nanti di bukunya di bawah nih daftar pustaka. Di sini halamannya ini misalnya halaman 12. Atau bisa juga kayak gini, misalkan saya pengutipan Rike Meyer 2009, sama halamannya halaman berapa, misalkan 323 gitu. Udah gitu. Jadi tidak melakukan plagiasi. Ya, kalau tidak dikutip, tidak ada nama ininya, itu teman-teman artinya plagiasi karena sama aja teman-teman mengcopy idenya. Kalau yang bersifat definitif itu atau penjelasan itu sebaiknya kalau teman-teman baca itu dilampirkannya seperti ini. Gitu ya. Ada yang nggak belum paham sampai di sini? Ada yang kurang jelas? Mas, mau nanya Mas, itu Mas tadi yang plagiasi gimana Mas? Plagiasi. Iya yang tadi, kan Masnya sempat bilang plagiasi tadi, yang mengutip ini, mengutip apa, proposial itu Mas. Hmm. Yeah. Nah, kalau misalkan gini ya, kalau kalau kamu si novel ya, kalau novel Hmm. tulis nggak ada ininya, Hmm. plagiasi namanya. Oh gitu. Gitu. Jadi biar nggak ada plagiasinya, kamu harus menyertakan bahwa kamu mengutip di buku yang ada ininya nih. Saya ngutip di Hmm. sini, jadi ini tidak plagiasi karena kamu mengaku bahwa kamu mengutip. Ini saya ngutip. Ini saya ngambil definisi ini saya ngaku saya tuh ngutip. Nah, ngutipnya dari mana? Saya dari sini. Hmm. Misalkan, nih ya, misalkan ya, ini saya pindah dulu. Nanti war adalah, nah saya cari di Wikipedia nih, di war wiki misalkan. Nah ini ya, misalkan udah di translate, di copy, di paste sini. Nah udah lanjut aja gitu. Ini plagiasi, Hmm. ini plagiasi gitu. Oh iya iya paham, paham. Jadi eh, teman-teman semuanya harus mencantumkan gitu. Walaupun misalkan di Wikipedia ya udah teman-teman harus ngutip di Wikipedia Wikipedia misalkan. Tapi teman saya tidak menyarankan teman-teman untuk ngutip di Wikipedia karena eh, ya banyak sumber yang lebih hasilnya lebih signifikan ya. Misalnya contoh aja saya ngambil di Wikipedia gitu. Tapi kalau Wikipedia kan nggak ada tahunnya nih. Siapa yang menjelaskan ini siapa? Wikipedia ini kan kalau Wikipedia kan bisa semua orang yang edit ya. Saya tidak menyarankan. Tapi kalau teman-teman nyari misalkan di ini, ya sebaiknya yang ada sumbernya. Tapi kalau teman-teman mau nggak mau harus ngutip di Wikipedia, misalkan cuma arti kata sebuah ini, misalnya istilah yang
tidak ilmiah ya. Kalau ini kan ilmiah ya, saya tidak menyarankan ini motif dari apa namanya Wikipedia. Nah, kalau harus dari Wikipedia misalkan tentang war ya, misalkan kamu ingin mencari tentang pasifisme ya, misalnya saya misalkan pasifisme ya, karena ini nggak di copy paste juga, misalnya pasifisme misalnya. Pasifisme adalah perilaku misalkan tindakan atau pandangan yang berlawanan dari peperangan misalkan. Ini ya. Nah, ini saya ngutip di Wikipedia. Nah, kalau Wikipedia nggak ada tahunnya kan, tidak ada sumbernya yang jelas gitu. Ya udah, saya tulisnya salah. Aduh, maaf ya. Saya pakai catatan terus ya harusnya. Apa ya, lupa aku. Lupa, saya googling dulu. And not what. Gitu. Ada ininya perasaan. Ada shortcutnya. Jadi teman-teman nanti nulisnya harus jadi di bawah sini akhirnya ya. Saya lupa apa pakainya. Ctrl F. Nah, Ctrl Alt F ya. Keluar. Nah, ini Wikipedia ya. Wikipedia misalkan. Nah, ini teman-teman harus menyertakan linknya. Kok ini? Nah, linknya harus disertakan di sini. Aduh. Nah, gini ya. Nah, ini kalau Wikipedia yang tidak ada sumber yang jelasnya. Maksudnya ini, aduh, tahun Wikipedia kan nggak ada tahunnya. Misalkan teman-teman nemu di blog ya. Di blog itu kan tidak ada blogspot misalnya, nggak ada tahunnya, nggak ada apa ya udah, itu tidak masuk ke dalam referensial, tapi teman-teman harus mencantumkan lewat catatan kaki ya, endnote ya, seperti ini lokal. Jadi biar terhindar dari plagiasi ya. Jadi kalau tidak dicantumkan ini, terus dibaca orang, wah ini kayaknya pernah ada atau di googling sama orang, wah ini plagiasi nih. Gitu lokal. Oh iya, baik Mas. Iya. Plagiasi. Oke, terima kasih Mas. Oke. Nah, tadi saya juga misalnya di Indonesia wacana kritik sosial pada lirik lagu juga terjadi di Indonesia ketika pemilu untuk kampanye. Nah, ini kan dia garis miring nih. Nah, ini berarti adalah sebuah istilah yang frase yang dilihat ya, harus di tanda kutip ya. Oh, ini bukan kritik sosial sih ini. Ini sosial kritik. Oh ya, ini kritik sosial kayak mana? Dalam kampanye, misalkan ini 2019 ganti presiden. Udah, kita ngutip. Ini ngutip siapa? Saya tahu tentang adanya bahwa ada nih kritik sosial lewat lirik lagu itu, saya tahunya dari mana nih. Jadi harus tidak boleh baseless ya, tidak boleh baseless fiction, kita harus mencantumkan
tahu ini tuh dari mana, ini tuh datanya dari mana. Misalkan tadi juga misalkan data pengguna gitu. Data pengguna musik gitu. Perkembangan musik hingga saat ini misalkan ya. Ini kan saya tadi ingat lagi nih, oh ya saya juga pengen menceritakan tentang yang di sini di atas. Tentang pendengar musiknya, tadi saya lupa nih, pendengar musiknya. Nah, perkembangan musik saat ini juga semakin meningkat setiap tahunnya. Nah, ini kan kita perlu pertanyakan, benar nggak nih? Salah satu buktinya adalah Spotify ya, pengguna Spotify yang meningkat. Nah, ini dari mana? Ini Spotify. Nah, coba ya. Nah, teman-teman ternyata nyari laporan, bentuknya laporan nih. Nah, laporan meningkat. Nah, ini teman-teman bisa ngutip juga ya. Meningkat dengan angka misalkan berapa persen, misalkan 22% misalkan ya. Contoh ya. Teman-teman baca laporannya ternyata perkembangannya 22% gitu. Pada kuartal 3 misalkan. 3 tahun 2021. Nah, ini kan salah satu laporan yang fakta ya. Faktanya dari mana? Oh, ini dari Spotify-nya sendiri, dia membuat laporan. Jadi kita ngutip Spotify. Tahun 2021. Nah, cara ngutipnya gimana? Nah, kita ngeliat nih, biasanya ada tulisan laporan ini. Laporan ada penulisnya apa enggak? Biasa penulisnya tuh ada di sini, di bawah judul sini, atau di akhir tulisan. Nah, ini biasanya ada nih. Kalau berita juga ada gitu, teman-teman harus nyari di akhir, biasanya ada di akhir sini. Nah, ini kayaknya nggak ada ya. Nggak ada, ini laporan resmi dari Spotify-nya. Ya udah, kita nulisnya tadi di sini Spotify 2021. Ya udah, coba kita tulis referensinya. Spotify tahun 2021. Judulnya apa? Copy. Nah, ini pakai tanda kutip kalau judul berita atau judul laporan dari internet ya. Nah, kita sertakan apakah itu laporan finansial. Dua 2021. Misalkan ya. Nah, teman-teman harus juga menuliskan terarsip ya, kalau pakai bahasa Indonesia terarsip. Nah, linknya nih di copy. Linknya di copy, diakses. Sekarang tanggal 8 September 2021. Nah, ini cara ngutipnya ya. Udah jam 9 ya, gitu. Ini tadi. Nah, gini ya, kalau di pengutipan laporan ini dilihat juga misalkan, aduh, ini misalkan ada yang nulis gitu. Kalau ada yang nulis ya diganti namanya siapa.
cara penulisannya sama kayak gini. Tapi harus dituliskan, misalkan ini laporan Spotify 2021 itu. Oke. Nah, balik sini ya. Tadi saya mau ngutip ini nih, jurnal Herlina 2019. Nah, ini mirip tadi hampir sama kayak dari ini ya, majalah ilmiah ya, mirip. Nah, ini diurut sesuai abjad penulisnya ya. Herlina N 2019. Terus apa judulnya ya, judul artikelnya tidak perlu di tanda petik atau di italic ya, social criticism, nggak perlu di italic ya. Oh ini kan bahasa Inggris mas, nggak, jadi nggak perlu di ini. 2019 ganti ini, kalau mau di apa kapital kata depannya juga nggak apa-apa, tapi enggak juga nggak apa-apa. Pirates critical discourse analysis. Nah, nama jurnalnya apa nih? Nih nama jurnal ini Research and Innovation in Language Learning. Kita copy nama jurnalnya. Nah, nama jurnalnya baru kita italic ya. Italic. Terus volumenya, volume 2, nomor 2. Nah, ini ya, volume 2, nomor 2. Bisa juga mau tulis volume 2, nomor 2. Ini juga bisa, mau yang tadi yang dalam kurung gini langsung juga bisa, boleh. Tulis, nah ini Mei 2019. Ada halamannya juga. Kalau bahasa Indonesia boleh pakai halaman ya. Kalau bahasa Inggris PP biasanya. Oh, nah ada DOI-nya nggak? Kalau nggak ada DOI-nya nggak perlu dicantum, nggak ada perlu di apa, linknya nggak perlu dicantumkan. Gini aja udah selesai. Gitu. Nah, ini karena udah jam segini, coba satu lagi berarti buku ya, buku biasa ya. Nah, terus musik juga dapat dikatakan sebagai sebuah media komunikasi. Bila mengacu ya definisi ilmiah, misalkan ya, komunikasi adalah apa, misalkan sesuatu ya, warm Nah, ini saya misalnya ngutip nih definisi dari ini, atau mungkin teman-teman dapat definisi yang lain, saya ngambil dari sini misalkan. Oh, di sini. Mana ya tadi? Kemudian saya ternyata dapat, kalau biasanya kalau definisikan di awal itu. Saya dapat di sini. Oh, saya kopinya di sini nih ternyata. Ya udah, ini saya ngambil
saya mengutip dari misalkan buku ini, bukunya Griffin. Berapa tadi? Ini halaman 2 kalau nggak salah. Halaman 2. Ini tahun 2012. 2012. Gini ya caranya. Nah, ke bukunya, ke daftar pustakanya. Griffin M ya. Griffin. Nah, ini M. Griffin ya. Judul bukunya At First Look 2012 ya tadi. First Look. At Communication Theory. 8th edition ya. Mulai angka juga nggak apa-apa. Ini edition atau edisi 8 boleh kalau bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Edisi ke-8 gitu. Nah, jangan lupa di italic kalau judul buku. Judul apa? Judul jurnal itu di italic. Nah, kita langsung aja ke ini kotanya New York misalkan ya. McGraw-Hill. Ini. Ya, nah ini kita udah nyoba beberapa. Ini mungkin lainnya lain kali karena ini waktunya terbatas ya. Nah, ini belum ya tadi ya. Yang berita ya. Nah, ini coba saya kutip berita. Misalkan ini. Ini kok nggak ada pengarangnya nih. Oh, ini. Bukan. Wah, aneh nih, nggak ada pengarangnya nih. Yang pembuat beritanya. Ini harusnya ada nih. Nah, ini saya coba ya. Contoh aja. Ini kok nggak ada ininya sih. Salah, langsung aja kompas.com ya. Ya, katakanlah saya mengutip sebuah berita ya. Satu lagi terakhir nih. Biasanya itu ada nama penulisnya. Ini mau apa ya? Nah, penulisnya ada. Jadi, cara mengutip, misalkan saya ngambil ada data dari sini. Aduh, wah, data dari sini, misalkan petisi batalkan vaksin. Misalkan teman-teman ngambil data atau ngambil referensi dari sini, ya ini saya ngambil contoh pengutipannya ya. Jadi sebenarnya logikanya sama kayak yang tadi, kayak misalkan ngambil apa data, ngambil referensial, nah ini kan laporan yang bentuknya wawancara gitu. Jadi misalkan teman-teman ngambil intisari dari sini, ternyata ini apa sih judulnya? Ternyata kartu vaksin tidak efektif. Nah, kartu vaksin tidak efektif diterapkan. Kenapa teman-teman harus mengutip ketika kayak gini kan sebuah judgement ya. Ini tidak efektif nih. Kata siapa? Kamu punya bukti dari mana? Kalau misalnya saya peneliti penulisnya Mas Resta dapat data dari mana? Kok ngasal aja bilang tidak efektif? Enggak, kok saya merujuk dari ini nih berita nih. Ada yang menyebutkan bahwa
praktik di lapangan misalnya itu tidak efektif gitu. Nah, kita bisa ngutip ini dari kompas.com ini, misalkan tadi Farisa nih. Farisa tahun 2021 nih. Nah, ini ngutip dari sini nih. Ini yang bilang tidak efektif itu dari sini, bukan saya yang bilang. Nah, coba kita ininya ya, bikin referensialnya Farisa. Farisa, terus Oke. 2021. Nah, kalau berita jangan lupa pakai tanda kutip. Muncul lagi di tengah apa-apa. Nah, gini ya. Waduh, panjang banget nih. Tuliskan berita dalam kompas.com. Langsung tadi terarsip. Oh, bisa juga kalau berita ininya lengkap nih apa tanggalnya ya. Misalkan 8 September 2021 ini bisa juga. Atau mau ditambah di terakhir. 8 September 2021. Terarsip di linknya tadi. Linknya di sini. Diakses tanggal sekarang. 8 September ini bentar ini ya berarti. September 2021. Ini ya. Ini ya. Ini kok koma sih? Koma tuh kalau ada beberapa penulis ya. Tadi misalkan ini ya, dalam nama belakang, nama depan titik, koma, penulis lainnya. Nah, ini saya udah input beberapa cara referensial ya. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Nah, sebenarnya ada juga cara yang lebih mudah, yaitu menggunakan Mendeley. Kelihatan nggak sih? Kelihatan kan ini? Mendeley. Mendeley itu adalah alat bantu atau aplikasi pembantu untuk pengutipan ya. Jadi misalkan tadi mengutip tentang mana khusus, misalkan ini ya. Nah, ini kan saya ngetik sendiri nih. Nah, kalau sekarang itu kalau di jurnal-jurnal ilmiah, kalau saya mau nge-apply itu sebaiknya pakai Mendeley. Mendeley itu fungsinya sama. Misalkan kayak gini. Nah, saya ngutip dari siapa? Misalkan West ya tadi. Nah, ini dia udah otomatis kalau saya udah nyimpen di Mendeley aplikasinya. Jadi caranya gimana? Tinggal nanti misalkan saya di drag. Ini bisa nggak sih di drag? Nggak bisa ternyata. Jadi misalkan ini ya, saya drag and drop sini ya. Nah, saya drag and drop ke sini. Waduh, nggak ini. Bentar. Saya coba pakai yang lain. Misalkan ini ya. Nah, dia kalau udah di drag and drop sini, kalau teman-teman punya referensi di download, misalnya tadi berita di download ininya, HTML-nya, ini save as ya. Save as pakai ini itu bisa juga ya. Jadi save as, tinggal di drag and drop filenya ke sini. Nah, ini udah keluar tadi saya drag apa? Yang ini ya, tadi back antumbat ya. Nah, ketika udah masuk sini, teman-teman cek lagi nih, ini bener nggak tadi datanya sesuai dengan datanya.
Kalau artikelnya artikelnya udah bagus, downloadnya benar, itu biasanya udah keluar nih. Nih, udah keluar nih, tinggal di drag and drop udah keluar di sini. Ya, sesuaikan. Nah, kalau saya mau ngutip di sini misalkan. Nah, itu di Alt M, teman-teman harus download, tapi ini harus download Mendeley-nya. Udah keluar, ini kita bisa input langsung otomatis ke sini. Jadi ini otomatis nih. Nah, itu nanti biasanya kalau udah di-download, udah dibikin ekstensinya di Microsoft Word, ini keluar sendiri ya. Nah, jadi kalau pakai Mendeley itu misalnya di sini kita mau bikin daftar pustaka di sini. Daftar pustaka yang lewat Mendeley. Teman-teman juga bisa bikin daftar pustaka baru di ini. Kalau ternyata teman-teman punya buku offline nih, punya buku sendiri nih, teman-teman nggak entry manually, misalnya ini buku ya, punya apa, judulnya apa, penulisnya siapa, diketik sendiri itu, bisa bikin sendiri, nanti add sendiri. Nah, kalau pakai Mendeley kita tinggal add bibliografi nih, udah keluar nih langsung. Bisa disesuaikan juga nih stylenya, mau style apa ya, misalnya gimana nih. Stylenya mau style yang mana. Kalau nggak salah di Word juga ada sih ini. Tapi saya belum pakai ini karena yang dipakai banyaknya pakai Mendeley di jurnal-jurnal ilmiah atau tulisan ilmiah itu, jadi ya udah saya ikut pakai Mendeley juga. Jadi ini lebih simpel kalau teman-teman belajar juga udah bisa, tapi basisnya ya ini, kalau teman-teman mau nulis sendiri tanpa pakai aplikasi ya silakan kayak gini. Ini caranya ya. Dalam kurungnya seperti ini. Ada juga yang pengutipannya bukan catatan perut tapi catatan kaki. Jadi ininya ditaruh di bawah semua ya. Ini misalkan tadi Griffin Mayer ini taruhnya di bawahnya juga. Ada yang kayak gitu. Jadi macam-macam ya ini ya. Cara penulisan dari masing-masing buku, masing-masing jurnal, masing-masing orang tuh punya cara tersendiri. Ini sama tadi. Kalau yang lewat aplikasi ya mirip nih tadi. Nama, terus tahun, judul buku, ini jadi judul jurnal, nama jurnalnya nih, nomornya, terus apa? Halamannya, sampai ke DOI-nya ya. DOI-nya ada di sini. Nah, ini edisinya, fourth edition, McGraw-Hill. Ini nggak dicantumkan kota, nggak apa-apa. Karena API style juga nggak harus pakai kota. Gitu teman-teman. Sampai di sini. Tapi kalau yang musik ya, kan tadi kita nggak masukin ke bawah ya kalau musik ya. Langsung di sini. Nah, apa aja yang kita bisa masukin lewat referensial itu jenisnya di sini nih. Kalau ada buku, book section. Oke, kalau tadi Hewitt ya, saya ngambil dari buku ini. Nah, ini book section nih. Ini satu section, satu chapter ya. Terus ada ini kalau yang orang dari ilmuwan sains kan pakai yang program, terus ensiklopedia artikel juga bisa, jurnal artikel, magazine artikel, newspaper, koran cetak juga bisa, tesis, television broadcast, itu juga bisa teman-teman. Kalau nonton TV pada hari ini, jam ini, teman-teman bisa tulis ya. Tapi nanti silakan di googling sendiri, tapi ini yang penting utamanya seperti ini. Itu teman-teman. Semoga jelas ya cara-cara pengutipan sampai saat ini. Ya mungkin tadi juga saya berikan sedikit cara-cara menulis saya, kayak saya cuma curhat aja sih. Semoga jelas. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Ada yang kurang jelas silakan ditanyakan.